Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Fituan, perwakilan dari kelas 8E. Saya akan menceritakan cerita dongeng Cinderella. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kota yang bernama Negeri Fairy. Kotanya sangat indah sekali. Di kota itu hiduplah sebuah keluarga, seorang ibu yang memiliki 3 putri cantik, dan salah satu putrinya bernama Cinderella. Cinderella adalah putri tiri ibu itu, sedangkan kedua kakaknya adalah putri kandung ibu itu. Kasih sayang yang diberikan pun berbeda. Cinderella selalu dimarahi oleh ibu tirinya. Setiap ada pekerjaan rumah, Cinderella yang disuruh untuk menyelesaikannya. Sedangkan kedua kakaknya hanya bisa duduk dan dimanja oleh ibunya. Kadang Cinderella juga selalu dimarahi oleh kedua kakaknya. Meskipun Cinderella tidak memiliki salah, Cinderella menerima perlakuan ibu dan kakak tirinya. Cinderella tidak dendam, bahkan Cinderella selalu berbuat baik kepada mereka. Pada suatu hari, kerajaan mengadakan pesta rakyat. Pengumuman pun ditempel di pusat kota. Setiap rakyat di kota itu diharuskan untuk datang ke pesta itu. Membaca pengumuman itu, tampaknya Cinderella tidak tertarik. Yang ia pikirkan hanyalah membantu ibunya di rumah. Berbeda dengan kedua kakaknya, senangnya bukan main. Tampaknya mereka ingin menarik hati pangeran. Ibu, aku ingin membeli gaun yang indah dan berdadang secantik mungkin. Siapa tahu pangeran tertarik padaku. Aku juga, ibu. Jika aku menjadi putri kerajaan, ibu juga senang kan? Iya anakku, terserah kalian saja. Semoga pangeran tertarik kepada salah satu dari kalian. Tak sengaja Cinderella mendengar obrolan mereka. Tampaknya Cinderella berubah pikiran. Ia ingin mencoba datang ke pesta itu. Kamu memimpin pembicaraan kami ya Cinderella, bentak ibu. Jangan coba-coba kamu datang ke pesta itu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ejek salah satu kakaknya. Cinderella menangis sedih karena ejekan ibu dan kedua kakak tirinya. Cinderella menangis sejadi-jadinya. Tak terasa Cinderella tertidur. Dalam tidurnya masih setengah sadar itu, Cinderella mendengar ada suara. Cinderella terbangun, mencari sumber suara itu, menengok ke kiri dan ke kanan. Tak ada seorang pun. Cinderella menghela napas. Secara tiba-tiba ada seorang peri berdiri di hadapannya. Berhentilah menangis, jangan kamu bersedih hati, ucap peri itu. Cinderella, bawalah 6 ekor tikus, 4 ekor kadal, dan labu emas ke halaman belakang rumah. Cinderella menghapus air matanya dan bergegas ke halaman belakang rumah. Sesampainya di halaman belakang rumah, dan apa yang terjadi? Peri itu melompat tongkat dan keajaiban pun terjadi. 6 ekor tikus itu berubah menjadi kuda dan kencana. 4 ekor kadal itu berubah menjadi 4 pengawal, dan labu emas itu berubah menjadi gaun yang cantik dan bersinar dengan sepasang sepatu kaca yang sangat bening. Berangkatlah ke pesta itu Cinderella, tapi ingat sebelum jam 12 malam kamu harus kembali pulang karena semua ini akan kembali seperti semula, ucap Peri. Baiklah Ibu Peri, aku akan menuruti nasihat Ibu Peri, jawab Cinderella. Saat Cinderella berangkat ke kerajaan, semua tertegun melihat Cinderella seperti putri kerajaan. Pangeran yang melihat Cinderella juga terkagum melihatnya. Pangeran sendiri yang menyambut Cinderella dan mengajaknya menari. Saat mereka sedang menari, pangeran terus-menerus bertanya, "Kalau boleh tahu di mana asal kamu?" ucap pangeran. Cinderella yang tersipu malu dan pangeran terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Tak terasa sudah hampir jam 12 malam. Cinderella pamit ke pangeran.
Maaf pangeran, aku harus pulang sekarang juga, ucap Cinderella. Cinderella berlari ke kereta kuda lalu berangkat pulang. Dan pangeran tanpa gelisah melihat Cinderella pulang. Dan saat ke depan pintu gerbang, pangeran menemukan sepatu kaca milik Cinderella. Pangeran tersenyum lalu berkata, dan pangeran yakin akan bisa menemukan Cinderella. Keesokan harinya, pangeran pun mengadakan sayembara. Dari rumah ke rumah, pangeran sendiri yang menyaksikan Cinderella. Pangeran sendiri yang menyaksikan wanita di kota itu mencoba sepatu kaca. Sesampainya di rumah Cinderella, kedua kakak tiri Cinderella pun ikut mencoba sepatu kaca itu. Saat mencobanya, dia tidak cocok, tapi terus-menerus memaksa sampai kakinya lecet. Saat Cinderella lewat, pengawal memanggilnya. Hei, kamu sendiri belum mencobanya, sekarang giliran kamu, ucap pengawal. Mana mungkin dia cocok, ejek salah satu kakaknya. Saat Cinderella memakai sepatu itu, dan apa yang terjadi? Ternyata sepatu itu cocok dan pas di kaki Cinderella. Pangeran pun membawa Cinderella ke kerajaan, dan raja menyambutnya dengan hati yang senang karena putranya telah menemukan pujaan hatinya. Cinderella sekarang sudah menjadi putri kerajaan, dan Cinderella tidak melupakan ibu tiri dan kakak tirinya. Cinderella selalu mengirim hadiah kepada mereka, dan cerita Cinderella pun berakhir bahagia selamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.